Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Gudang Airsoft. Hari ini saya mau sedikit berbagi tips bagaimana cara memperkuat unit menggunakan resin. Nah, resin ini menjadi bahan yang sering saya gunakan untuk memperkuat dan juga memberi pemberat pada unit. Meskipun lebih enak ya, lebih cepat sebetulnya. Tapi penggunaannya memang harus hati-hati takarannya. Nah, di sini saya mempunyai resin butek istilahnya. Saya gunakan sekitar 100 mili. Resin itu ada berbagai macam jenis, yang biasanya sering dipakai itu adalah yang butek atau yang bening. Ada juga yang super bening. Tapi kalau untuk mengisi body unit atau hanya untuk memberi pemberat dan juga memperkuat body, untuk yang butek saja biasanya warna merah seperti ini, warna pink itu sudah cukup karena juga nggak akan terlihat dari luar body. Nah, selain resin, yang saya butuhkan adalah pemberat. Di sini yang saya pakai, saya menggunakan pecahan keramik. Biasanya juga saya kasih besi atau paku juga bisa. Dan di sini saya berikan serbuk besi. Serbuk besi seperti ini, bukan pasir ya, tapi serbuk besi. Teman-teman bisa beli serbuk besi di Tokped atau di marketplace yang lain. Itu sudah ada. Ketik aja keywordnya, kata kuncinya serbuk besi, biasanya dijual per botol. Ada botol kecil itu ada yang menjual sekitar 15 atau 18 ribu per botol. Selain pasir besi, bisa juga ditambah tadi paku atau besi. Lalu ada juga selain resin ini saya tambahi menggunakan kalsium powder. Kalsium powder itu takarannya untuk 100 mili seperti ini saya biasanya hanya menggunakan 2 sendok atau 1,5 sendok kalsium powder seperti ini. Saya tinggal tambahkan saja. Ini takarannya 100 mili. Nah, 2 seperti ini udah cukup. Setelah masuk seperti ini kita aduk-aduk dulu sampai rata ya, jangan sampai ada yang menggumpal. Kalau sudah rata, kita diamkan dulu, pastikan semuanya tidak ada yang menggumpal. Oke. Lalu di sini sudah kita siapkan sebelumnya pasir dan juga potongan-potongan keramik. Ini dari body Tech 9 ya. Saya gunakan pasir juga biasanya untuk mengurangi tingkat kepanasan kimia setelah nanti ini diberi katalis. Selain resin ini, setelah dicampur seperti ini sudah merata, kita harus memberikan katalisnya. Nah, kalau teman-teman lihat di YouTube ada berbagai macam pendapat ya, berapa sih takaran rasio antara resin dan juga katalisnya. Ada yang bilang 1:10, ada yang bilang 1:100. Di sini biasanya yang efektif saya menggunakan rasio 1:100. Jadi untuk setiap 100 mili saya menggunakan 1 mili katalis, hanya 1 mili. Karena faktornya banyak sebetulnya teman-teman. Selain faktor cuaca ya, temperatur dan juga UV, katanya UV juga berpengaruh. Jadi ketika kita ngeresin siang hari ataupun malam hari itu berbeda takarannya. Nah, yang kita butuhkan adalah ini pipet ya atau siring seperti ini, suntikan seperti ini yang ada takarannya. Kita ambil dulu katalisnya seperti ini. Ini menggunakan katalis 100 gram saya. Cukup kita ambil 1 mili saja. Ya, kalau sudah 1 mili karena ini hanya 100, pastikan takarannya tepat ya. Efeknya apa ketika kita terlalu banyak memberikan katalis? Efeknya resin yang ada di sini nanti akan panas sekali. Ketika sudah dicampur dengan katalis, itu akan terjadi reaksi kimia sehingga resin itu akan menjadi panas dan akhirnya melekat ke bodi plastik. Nah, ketika resin itu terlalu panas, bodi plastik yang biasanya dicor menggunakan resin itu dia akan bengkok ataupun seperti meleleh ya, terbakar seperti itu. Jadinya nggak akan bisa dipasang kembali. Kalau bodi yang sudah seperti itu sudah lebih baik dibuang saja karena nggak bisa diapa-apain lagi. Makanya perlu hati-hati dalam menakar. Nah, saya takaran yang efektif untuk saya itu adalah 1:100. Jadi 1
mili katalis untuk 100 mili resin seperti ini. Kita aduk-aduk dulu sampai rata pokoknya, jangan sampai ada gumpalan-gumpalan. Nah setelah itu kalau sudah rata seperti ini, kita harus gerak cepat sebelum resinnya itu mengeras. Kita tuangkan secara hati-hati ke bagian-bagian unit yang mau diperkuat. Di sini sudah ada pasir besinya ya. Oh iya, fungsi pasir besi ini juga, serbuk besi ini fungsinya selain untuk memperberat unit, fungsinya juga untuk meredam atau untuk mengurangi tingkat kepanasannya. Jadi panasnya nggak akan langsung nempel ke bagian bodi plastiknya. Nah nanti serbuk besi ini dia akan menyerap resinnya. Kalau menggunakan pasir besi itu molekulnya mungkin lebih kecil, jadi dia nggak akan terserap. Tapi kalau menggunakan serbuk besi, bukan pasir besi ya, dia akan terserap, lama-lama akan terserap, sehingga panas dari reaksi kimia ini nggak akan langsung menyentuh ke plastik, atau paling tidak mengurangi lah, sangat mengurangi. Dan itu sangat efektif. Sudah saya coba berkali-kali kalau menggunakan serbuk besi, itu alhamdulillah belum pernah melewat istilahnya, belum pernah terbakar plastiknya. Jadi itu sangat direkomendasikan menggunakan serbuk besi. Untuk resin bisa dibeli di toko bangunan atau toko kimia. Jadi biasanya kalau toko bangunan yang besar itu menyediakan resin. Rata-rata per liter tuh mungkin antara 40 sampai 55.000. Biasanya kalau mereka menjual resin pasti akan menjual katalisnya sekalian. Katalisnya bisa dibeli 10 mili pun boleh dibeli, mungkin sekitar harga 8 ribuan. Begitu juga ada kalsium powder atau talkum powdernya, lebih baik dibeli sekalian. Nah teman-teman bisa lihat di sini resinnya sudah mulai masuk dan mulai diserap oleh serbuk besinya. Kita pindah yang kedua di sini. Yang ini kita singkirkan, tempatnya harus level atau datar ya teman-teman. Nah ketika takarannya pas, takaran antara resin dan juga katalisnya itu tidak akan banyak memakan waktu, mungkin hanya sekitar 1 atau 2 jam sudah akan terbentuk cetakan yang sempurna. Adonannya sudah sempurna dan mengeras. Kurang dari 2 jam biasanya. Kalau itu pas takarannya, itu kurang dari 2 jam sudah keras resinnya. Kalau menggunakan plastisin biasanya itu memakan waktu ya buat mengisi seperti ini, tapi kalau ini kita tinggal tuang saja. Tapi yang memang perlu berhati-hati, butuh konsentrasi yang tinggi. Jadi saya nggak terbiasa ini masang ini sambil merekam sambil ngomong di video. Oke. Nah ketika dipasang ini, mungkin setelah berapa menit, kalau kita sentuh bodi plastiknya itu akan terasa hangat, bahkan cenderung hangat, cenderung panas. Itu normal karena itu efek dari reaksi kimianya. Oke, kita penuhi saja semuanya. Ya, setelah selesai seperti ini, kita tinggal tunggu saja. Kita tunggu saja antara 1 atau 2 jam, pasti hasilnya sudah mengeras. Oke teman-teman, sudah selesai resinnya, nggak sampai 10 menit sudah jadi untuk memperkuat bodi unit, terutama yang sudah upgrade seperti ini. Nah nanti kalau sudah jadi hasilnya akan seperti ini. Ini 2 jam yang lalu sudah keras seperti ini. Di dalamnya saya isi serbuk besi dan juga besi paku. Ya, sudah mengeras dengan sempurna. Kurang dari 2 jam sudah oke. Silahkan dicoba teman-teman. Jadi modalnya hanya resin, bisa membeli setengah liter pun boleh, setengah liter atau seperempat liter. Kalau hanya untuk 1 unit seperempat liter itu cukup. Seperempat liter, lalu menggunakan katalisnya berarti 1:100. Dari 100 mili katalisnya hanya diperlukan 1 mili saja. Gunakan pipet seperti ini untuk memudahkan katalis, karena biasanya ada yang menggunakan botol kecil, botol tetes. Itu saya nggak merekomendasikan kecuali memang sudah terbiasa
udah pakai feeling takarannya oke lah, tapi kalau memang belum terbiasa gunakanlah ini sangat membantu sekali. Yap, sekian teman-teman tipsnya dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe kalau memang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.